warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini. Beliau tadi menyampaikan kita akan membahas tentang satu pembahasan, satu tema, yang mana tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pertemuan pada pagi hari ini adalah tema yang lagi hangat-hangatnya dibahas oleh orang-orang yang ada di masyarakat sekarang. المعدد في هذا الموضوع أنه قليل الطرق، يعني لا يطرق الأذهان كثيرا، والشيء الثاني قلة الوقت كذلك. قالوا لبعض الحكماء كم تحتاج من الوقت إذا طلب منك أن تلقي موضوعا في خلال 20 دقيقة؟ قال أحتاج إلى التحضير من 2 إلى 4 ساعات أحضر لهذا الموضوع. قيل فإن قيل لك القي موضوعا لمدة 2 قال لا أحتاج إلى تحضير. عندما يختصر الوقت تحتاج إلى تركيز شديد. Tema yang akan kita bahas ini sebenarnya tema yang sangat luas, akan tetapi ketika waktunya itu dibatasi, maka kita membutuhkan daripada konsentrasi agar apa yang akan kita dengar dari pembahasan yang sangat luas itu bisa dipahami secara sempurna. فالموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تكرار كما يحتاج إلى زمن، ولكن نجتهد على التلخيص لما يمكن أن نلخصه في هذا المقام، ثم نضع الجزء الآخر وهي أسئلة المشاركين معنا. Maka saya sangat berharap agar kita konsentrasi di dalam pembahasan yang akan disampaikan, karena sangat singkat waktu, sedangkan pembahasannya itu luas, ilmunya luas, maka minta dikonsentrasikan di dalam pembahasan ini. Kemudian nanti kita akan dibuka masalah tanya jawab. وموضوعنا اليوم من هم أهل السنة والجماعة وما هي أبرز سماتهم وصفاتهم في عصرهم. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah siapa ahlu sunnah wal jamaah dan apa sifat yang paling menonjol dari ahlu sunnah wal jamaah, ciri yang paling menonjol dari ahlu sunnah wal jamaah, itu yang akan kita bahas. العلماء في وسط أهل السنة والجماعة حددوا أهل السنة والجماعة ب3 تعاريف. Ulama mereka membatasi atau memberikan ketentuan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu mempunyai tiga hal. فالكستلي وهو من أهل أواخر القرن التاسع، الكستلي رحمه الله قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني أتباع النبي، والجماعة أتباع الصحابة، وهم جمهور الأشاعرة والماتريدية. Maka Al-Imam At-Tastani beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah yaitu yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal jamaah yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dari kalimat ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut Nabi dan pengikut sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang sekarang ini dikenal dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. بينما عرفها بعض العلماء بأن أهل السنة والجماعة هم أهل الجماعة للأحاديث الكثيرة الواردة منه صلى الله عليه وسلم باتباع الجماعة، فقال الجماعة، وإنما جاءت لفظ السنة للتفرقة بين أهل السنة وبين الروافض. Sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis itu hanyalah lafaz jamaah, ahlul jamaah, tidak ada ahlu sunnah. Yang disebutkan oleh Nabi di hadis adalah lafaz jamaah, yaitu pengikut daripada Nabi dan pengikut daripada sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kenapa ada kalimat ahlu sunnah di sebelum dari kalimat al-jamaah? Karena ini untuk membedakan antara kelompok ahlu sunnah dan kelompok ahlu rawafid. بينما التعريف الثالث جاء عند الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتبه، فقال
بالواضح أهل السنة والجماعة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي من خالفهما فهو المبتدع. Dan ada juga ulama yang berpendapat, yaitu pendapat daripada Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu yang mengikuti pemahaman dari apa yang dipahami oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. لا يخفى الجميع أن الله عز وجل ندبنا إلى اتباع سبيل المؤمنين، فقال عز وجل ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita hamba Allah umat Islam untuk mengikuti daripada ulama. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa may yattabi' sabil ghairu sabilil mu'minina, barang siapa yang mengikuti jalan yang tidak disepakati oleh para ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan palingkan dia dari jalan hidayah dan kami akan masukkan dia ke dalam api neraka jahannam. بينما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم جاء من 3 روايات عندما ذكر حديث الاختلاف وستختلف أمتي على 73 فرقة، ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال هم الجمهور هم الصواب الأعظم من أمتي، وفي رواية قال هم الجماعة. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwasanya kelak di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, hadis yang sering kita dengar. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis ini riwayatnya ada 3 redaksi. Ada 3 redaksi. Redaksi yang pertama yaitu akan terpecah umatku menjadi 73 golongan kecuali yang pertama yaitu al-awwal ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang akan selamat siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Ini yang pertama. Kata Nabi Muhammad, 73 golongan akan terpecah umatku, yang selamat hanyalah satu. Siapa mereka? Yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti jalanku, jalan Nabi Muhammad dan jalan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat cuma satu. Siapa satu ini? Yaitu as-sawadul a'dham, adalah kelompok yang mayoritas. Itulah yang selamat, kelompok yang mayoritas. Ini yang dari redaksi yang kedua. Kemudian redaksi yang ketiga dikatakan oleh Nabi Muhammad, 73 golongan umatku akan terpecah, semuanya tidak selamat, yang selamat cuma satu, yaitu al-jamaah, yaitu ada lafaz jamaah. Jadi kesimpulannya ada 3 lafaz. Yang pertama, siapa yang berada di jalan Nabi dan sahabat Nabi. Yang kedua, mayoritas, kelompok mayoritas. Kemudian yang ketiga adalah jamaah. Itu yang disebutkan oleh Nabi. وإذا قارنا بين المعنى القرآني والمعنى النبوي رأيناه متحدا، فسبيل المؤمنين هم النبي والصحابة وهم الجماعة وهم الجمهور الأعظم. Maka kalau kita bandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an yang tadi ayatnya kita baca, wa may yattabi' ghairu sabilil mu'minin. Di situ ada kalimat sabilil mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat ini sabilil mu'minin? Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis tadi yang 3 redaksi tadi, maka sangatlah cocok. Sabilil mu'minin, orang-orang yang beriman, mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Siapa orang yang beriman? Yaitu kelompok mayoritas. Siapa yang beriman? Yaitu ahlul jamaah. Jadi sama yang di antara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين مشرقا ومغربا لم نجد أحدا أخذ الأوصاف القرآنية والأوصاف النبوية مثل الأشاعرة والماتريدية. Dan kalau kita lihat kenyataannya, faktanya sekarang ini, baik dari timur sampai ke barat, tidak akan kita temukan kelompok yang sangat berpegang teguh dengan Al-Quran
فإنهم هم السواد الأعظم من لدن النبي والصحابة إلى اليوم، هم السواد الأعظم وهم سبيل المؤمنين وهم الجماعة. Karena mereka yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka lah yang disebut, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Kenapa mayoritas? Karena pemahaman yang dipahami oleh Asy'ariyah wal Maturidiyah sudah timbul, sudah ada miladun Nabi dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Muhammad, pemahaman yang dipahami oleh Nabi, pemahaman yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi, itulah yang dipahami oleh Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka mereka lah sawadul a'dham, kelompok mayoritas, mereka lah sabilul mukminin, mereka lah al-jamaah. وهم السالكون مسلك النبي ومسلك الصحابة في طريقة الاعتدال. Mereka lah yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pemahaman i'tidal. اتفقوا من حيث العموم فيما يلزم للحق عز وجل وما يستحيل على الله، اتفقوا واختلفوا في بعض الجزئيات الفرعية. Mereka kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah bersepakat hal-hal sifat-sifat yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersepakat. ولذا قال الإمام السبكي رحمه الله: اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على المعتقد واختلفوا في التفصيل. Makanya Al-Imam Subki beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat tentang sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada perbedaan pendapat antara mereka, itu hanyalah sebatas perbedaan di cabang-cabang ilmu. وقال الحافظ النسابة الزبيدي شارح الإحياء: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. Imam Hafidz Az-Zabidi yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, jikalau disebutkan lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. وقال الإمام الخيالي رحمه الله بنفس المعنى الذي قاله الحافظ الزبيدي. Dan begitu juga yang dikatakan oleh ulama-ulama lain. وذكر ذلك العز بن عبد السلام سلطان العلماء. Izz bin Abdus Salam mengatakan seperti itu juga. إذن فعامة العلماء هم على أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. Maka bisa kita ambil kesimpulan semua ulama ketika mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bersepakat yang dimaksud dari kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah hanyalah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. ومن قال أهل الحديث عنا بهم الأشاعرة الذين يسلكون مسلك أهل الحديث في الاستدلال. Kalau ada sebutan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Hadis, maka yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah maksudnya yaitu di dalam mengambil dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Mereka tetap Asy'ariyah, mereka tetap Maturidiyah, tetapi dalil-dalil mereka sumbernya kebanyakan dari hadis. Makanya mereka disebut Ahlul Hadis. وهذا القول يقول به عامة أرباب المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، أي الذين لم يلتحقوا بالتجسيم والتشبيه. Dan pendapat ini yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah kesepakatan semua imam mazhab. Semua imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan ulama-ulama pembesar daripada mazhab Imam Hambali, mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. إذا علمنا هذا أيها الأحباب نريد أن نأخذ الآن تاريخ العقيدة في الإسلام. Kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka kita akan melajari bagaimana sejarah terbentuknya daripada Ahlus Sunnah. أنتم تعرفون أن الإيمان هو ركن من أركان ديننا، والعقيدة جزء لا يتجزأ من إيماننا بالله عز وجل. Kita tahu bahwasanya keimanan adalah
Dan dari keimanan tersebut ada yang namanya keyakinan atau i'tiqad. I'tiqad itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah. وأنه لا ينفع عمل من دون إيمان ثابت. Tidak ada amalan yang bermanfaat di sisi Allah kecuali kalau didasari keimanan kepada Allah. وقد مضى عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد فيه شبه في الإيمان ولا في العقيدة. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya keimanan sangat aman atau bersih dari percampuran dari ajaran-ajaran yang bisa mengurangi atau mengikis keimanan sahabat. ولا خلاف بين المسلمين في مسائل العقيدة ومسائل التوحيد. Di masa-masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang berselisih pendapat tentang makna keimanan karena mereka sepakat di situ ada Nabi Muhammad. وهذا كان دائما في عصر رسول الله وفي أوائل خلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Hal ini terus berlanjut sampai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai daripada masa-masa awal pemerintahan khalifah penerus Nabi Muhammad SAW. إن قام بينهم خلاف فالخلاف ما بين الإسلام وما بين الكفر. Yang menjadi khilaf di masa-masa sahabat di saat ada Nabi Muhammad SAW hanyalah urusan siapa yang muslim, siapa yang kafir. Itu aja. Nggak ada kalau orang Islam saling tuduh, engkau ini bid'ah dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada apakah dianya Islam muslim atau dianya ini kafir. وفي أواخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب مع اتساع رجعة الفتوحات الإسلامية وكذلك خلافة سيدنا عثمان ثم خلافة سيدنا علي وأعظم من ذلك بعد بني أمية الخلافة العباسية اتسعت ربعة الإسلام فدخلت أفكار كثيرة إلى المسلمين. Kemudian ketika di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika agama Islam mulai menyebar ke banyak daripada pelosok-pelosok dunia, maka dan dilanjutkan di masa Sayyidina Utsman, kemudian di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian lebih dari itu di masa Abbasiyah, yang mana Islam terus menyebar di seluruh pelosok penjuru dunia, maka di saat itu terjadilah ada pencampuran pemikiran-pemikiran di dalam akidah. فاتسعت باتساع الإسلام بعض الأفكار مما ظهر في ذلك في أيام الصحابة. ظهر القول بالإرجاء وظهر القول بالقدر وظهر الاعتزال. كل هذا ظهر في أيام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika tersebar Islam, maka secara tidak langsung juga terjadi beberapa pemikiran yang agak melenceng, seperti pendapat tentang irja. Nanti apa maksudnya kita jelaskan. Irja, kemudian i'tizal, al-i'tizal dan masalah-masalah lainnya. Itu banyak pemikiran-pemikiran yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tersebarnya Islam. وتغلغلت خاصة لما مسك بعض الحكام يعني مسك خلافة المسلمين وتولى القول بالاعتزال. Dan yang paling dahsyatnya ketika yang memegang tampuk pemerintahan itu adalah seorang raja atau yang bukan mengenal ahli ilmu, maka mereka mewajibkan untuk mengambil pendapat tentang al-i'tizal, yaitu Mu'tazilah. فلما اتسعت هذه الربعة انسحب كثير من أهل الحديث ومن أهل الفقه، انسحبوا من ساحات المبارعات والمناظرات في قضايا العقيدة. Maka di saat inilah ketika banyak pemikiran-pemikiran di dalam akidah yang mulai tercampur, maka banyak daripada ulama hadis, banyak daripada ulama-ulama fikih yang menarik dirinya dari akidah, dari urusan akidah, karena banyak daripada pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan apa yang di zaman Nabi dan zaman sahabat. Mereka menarik diri, ahlul hadis menarik diri, kemudian ahli fikih menarik diri. فلذلك قالوا أننا سننشر الحديث وسننشر الفقه وبها ستبتعد أفكار الفرق التي دخلت على الإسلام. Karena hal inilah akhirnya mereka ulama-ulama yang berkecimpung di dalam ilmu hadis, ketika mereka menarik diri, mereka mengatakan saya atau kami akan menyibukkan diri untuk
menyebarkan ilmu hadis, tidak menyebarkan urusan akidah. Ahlul fikihnya mengatakan, ulama fikih, kami akan menyebarkan ilmu syariat, ilmu fikih sebatas fikih saja, tidak mau ikut campur tentang ilmu akidah. Insya Allah ilmu akidah itu akan, pemikiran tadi akan hilang dengan waktu, kata mereka. وإن انشغلوا بالرد على أحد في ذلك الزمان كأبي حنيفة وكالمزني فإنهم ينشغلون بالرد على أهل الإلحاد. أما الخلاف في دائرة لا إله إلا الله ما يشتغلون بالمناظرات فيه، أي أهل الفقه وأهل الحديث. Kalaupun ada ulama fikih yang mereka ada perdebatan dengan orang-orang yang berpikiran tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, seperti Imam Abu Hanifah dan seperti Al-Imam Al-Muzani, kalaupun ada perdebatan di antara mereka, yaitu dengan urusan akidah, maka biasanya debat itu terjadi dengan ahlul ilhad, mulhid, yaitu orang yang seperti kayak komunis, yang seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Mereka berdebat dengan pemikiran akidah yang melenceng, sangat melenceng, yaitu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi untuk orang yang kelompok yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditemukan ada perdebatan antara ulama fikih dengan orang-orang seperti itu karena masih di dalam daerah Islam. وفي هذا المعنى يذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال يقول بإسناده إلى المزني سألت الشافعي عن مسألة ما، أي مسألة في العقيدة، فقال لا تناظرني في مسألة إن أخطأت فيها قلت لي كفرت، وإنما ناظرني في مسألة إن أخطأت فيها قلت لي أخطأت. Makanya ada Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam Nubala, beliau pernah mengatakan ucapan daripada Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Muzani, beliau pernah suatu hari datang kepada Imam Syafi'i untuk mempertanyakan satu pertanyaan kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Al-Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, jangan engkau tanya kepadaku satu pertanyaan yang jikalau aku jawab pertanyaan tersebut dan ternyata jawabanku salah, engkau mengatakan kepadaku kafarta, engkau telah kafir, wahai Syafi'i. Jangan kau tanyakan pertanyaan seperti itu. Kalau jawaban yang aku jawab dari pertanyaanmu ternyata salah, tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu, engkau mengatakan kafarta, engkau kafir. Jangan tanyakan seperti itu. Tetapi tanyakanlah kepadaku jikalau ada pertanyaan tadi aku jawab ternyata salah jawabanku, maka engkau hanya mengatakan akhta'ta, engkau sebatas salah, bukan engkau kafir. واشتغل الأئمة الأربعة أو ما يزيد أو أتباعهم وأهل الحديث اشتغلوا ببث الحديث والفقه ولم يشتغلوا بهذه المسائل. Oleh karenanya semenjak banyak daripada percampuran pemikiran di dalam akidah, ulama fikih menyibukkan dirinya untuk menyebarkan ilmu fikih, ulama hadis hanya menyibukkan dirinya untuk menyampaikan atau menebarkan daripada ilmu hadis. حتى قيض الله عز وجل للأمة رجلين عظيمين، أبو الحسن الأشعري وتلميذه أبو منصور الماتريدي. الله أظهرهما واشتغلوا بخصوص الرد على هذه المقالات في العقيدة على وجه الخصوص، على المرجئة، على الاعتزال، على غيرها. Kemudian masa Imam Syafi'i, masa daripada ahlul hadis sibuk dengan hadisnya, ahlul fikih sibuk dengan fikihnya, hadisnya, maka sampai datanglah dua orang ulama, dua orang imam yang bernama Abu Hasan Al-Ash'ari dan murid beliau yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ulama inilah yang datangnya masanya setelah ulama hadis, datangnya setelah masa-masa daripada ulama fikih. Ketika dua ini datang, Ash'ari dan Maturidi datang, mereka mengkhususkan diri mereka untuk apa? Untuk menjawab daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam akidah. ففندوا هذه المقالات وبينوها ووضحوها حتى يكاد أن يكون أثنوا المقالات التي تخالف أهل السنة والجماعة. Maka mereka menjawab semua daripada pemikiran yang melenceng dengan dalilnya dan semuanya, serta akhirnya dengan adanya ulama dua ini yaitu Ash'ari dan Maturidi, akhirnya semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang
yang menyimpang, melenceng itu hilang. وخاصة أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان في بداية أمره درس المقالات الاعتزالية دراسة جيدة. Terlebih Imam Asy'ari di awal-awal beliau menuntut ilmu, beliau belajar tentang ilmu Mu'tazilah dengan terperinci. فلما رجع إلى مقالات أهل السنة رد عليها ردا عظيما في كتابه المقالات. Makanya ketika beliau membuat daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari, beliau karena sebelumnya sudah tahu ada pendahuluan dari beliau belajar tentang Mu'tazilah, makanya ketika beliau menjawab tentang Mu'tazilah, maka luar biasa jawabannya, sangat tepat dan sangat terperinci. وفي زمانه رد الأمر إلى نصابه، أي رجع عامة الناس واتضحت مقالات أهل السنة والجماعة. Maka di masa Imam Asy'ari, semua daripada orang-orang yang di masa tersebut, mereka menyerahkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah diserahkan kepada Imam Asy'ari. وكان سبب رجوع أبي الحسن الأشعري أنه رأى النبي مرة أو 3 مرات يقول له انصر السنة، فكان يقول يا رسول الله أولست على السنة؟ يقول انصر السنة يا أبا الحسن. أولست على السنة؟ قال انصر السنة يا أبا الحسن. فقام وحقق المقالات وراجع الأمر ثم أعلن رجوعه عن مقالات الاعتزال وغيره. Imam Asy'ari, kenapa beliau membuat daripada seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa penyebabnya? Apa yang mendorong beliau seperti itu? Karena beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi 1 sampai 3 kali beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kemudian di dalam mimpi tersebut beliau disuruh atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad dengan kalimat unsuri sunnah, wahai Asy'ari, tolonglah yang namanya as-sunnah. Maka Al-Imam Asy'ari mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, awalastu ala sunnah, wahai Nabi Muhammad, bukankah aku sudah berada di jalan yang benar? Maka dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, unsuri sunnah, tolonglah daripada as-sunnah, ajaran yang benar. Maka Nabi dijawab lagi oleh Asy'ari, Imam Asy'ari, awalastu ala sunnah, bukankah aku sudah benar wahai Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad untuk ketiga kalinya mengatakan kepada Imam Asy'ari, unsuri sunnah, tolonglah akidah as-sunnah. Maka semenjak itulah beliau membuat seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. ففي زمان أبي الحسن الأشعري انطفأت مقالات الفرق الأخرى، فالفقهاء وأهل الحديث وأهل التفسير وغيرهم من علماء المسلمين فرحوا فرحا عظيما أن التصارعات الموجودة على الساحة أنهاها أبو الحسن الأشعري وكمل عليه تلميذه ابن منصور الماتريدي، فانتسب الفقهاء والمفسرون وأهل الحديث وأهل التاريخ وأهل اللغة كلهم انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري. Di masa Al-Imam Asy'ari, pemikiran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan as-sunnah akhirnya hilang, sirna, punah, semuanya sudah hilang. Makanya di saat itu para ulama sangat gembira dengan kedatangan adanya Al-Imam Asy'ari. Maka ulama hadis, ulama fikih, ulama sirah, ulama lugha yang di dalam ilmu bahasa nahwu dan sorof, dan ulama-ulama lainnya, mereka menisbatkan diri mereka kepada Imam Asy'ari. Padahal kalau untuk kesenioran di dalam ilmu mungkin lebih senior ilmu hadis, lebih senior ilmu fikih, tetapi karena berkat Imam Asy'ari, pemikiran-pemikiran yang melenceng di masyarakat akhirnya menjadi hilang, maka mereka menisbatkan dirinya sebagai Asy'ari. ولذا قال الإمام أبي إسحاق الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي وهو الفقيه العظيم المعروف في مذهب الشافعي صاحب كتاب المهذب والتنبيه وغير ذلك، يقول رحمه الله تبارك وتعالى إن الأشعرية هم أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة. Oleh karenanya Imam Syirazi itu di halaman 19 ada kalimatnya, Abu Ishaq al-Syirazi beliau mengatakan, innal asy'ariyah, sesungguhnya Asy'ariyah, hum a'yan ahlus sunnah, mereka adalah para ulama pemuka ahlus sunnah. Wa ansarus syariah, ahlus sunnah Asy'ariyah adalah ansarus syariah,
merekalah ansor, penolong-penolong daripada syariat. Intasabu lirraddi ala mubtadi'ah dan seterusnya. Itu jadi kesimpulannya Imam Syirazi mengatakan semua ulama, baik ulama hadis, ulama yang lainnya, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti daripada apa yang dipahami oleh al-Imam Asy'ari. انتصبوا للرد على المبتدعة من القادرية والرافضية وغيرهم فالطاعن فيهم طاعن في أهل السنة. Intasabu lirrad, mereka para ulama mereka memposisikan diri mereka untuk menjawab daripada pemikiran-pemikiran yang melenceng dari Qadiriyah, kemudian Rafidah, wa ghairihim, dan pemahaman-pemahaman melenceng yang lain dari pemahaman bid'ah. Faman ta'ana fihim faqad ta'ana an ahli sunnah. Barang siapa yang menghina atau meremehkan, melecehkan ulama daripada ahlu sunnah, maka mereka seakan-akan telah meremehkan daripada pemahaman yang dipahami dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا معنى ما ذكرناه أن الفقهاء لم يشتغلوا بالرد على الفرق، وإنما انتظروا من يرد. فلما قام بالتفرغ لهذا الأمر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي فرحوا به وتبعوه. Oleh karenanya kalau kita tahu sejarahnya, maka bisa kita buat kesimpulan. Bukan berarti Imam Syafi'i, semisal contoh Imam Syafi'i apakah beliau itu Asy'ari? Bukan begitu. Kenapa Imam Syafi'i tidak menyibukkan dirinya untuk membahas tentang